Ya, selamat siang. Di video ini saya coba bahas terkait SNPMB ya. Jadi SNPMB itu saat ini Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru untuk kampus negeri ya tahun 2023. Dulu ini namanya eh, ya portalnya LTMPT dulu ya. Sekarang ganti ke SNPMB. Nah, teman-teman kalau mau gabung, mau baca info itu bisa ke sini ya. Klik aja SNPMB di Google itu setelah itu muncul webnya Kemdikbud. Bisa klik di sini. Nah, di sini yang pertama, kenapa saya buat video ini, saya amati masih banyak siswa yang belum registrasi untuk akun SNPMB gitu. Nah, teman-teman kalau mau ikut seleksi di tahun ini tuh harus daftar akun dulu. Daftar akun ya ini diperpanjang sampai 17 Maret ini ya. Jam 4 Wita ya, 4 Wita. Nah, ini harus daftar akun dulu nanti baru bisa daftar seleksi. Kalau sampai tanggal 17 Maret teman-teman tidak daftar akun ya dan tidak simpan permanen itu maka tidak bisa daftar seleksi gitu ya. Nah, sekarang kalau mau daftar akun bagaimana itu? Teman-teman bisa sudah masuk di web ini nanti bisa ke mana dia? Portal. Mana dia? Portal ini ya, portal SNPMB. Lalu belum memiliki akun, oke daftar. Ini yang mau tes seleksi kampus negeri ya. Harus seleksi lewat sini untuk SNBT yang SNB prestasi sudah lewat, sekarang sisa yang berbasis tes. Nah, ini tinggal isinya nih. Siswa ya isi NISN ya, NISN cari saja di rapor ada NPSN, nanti cari di Google ya. Pakai saja misalnya NPSN apa? Ya misalnya SMA Negeri Satu Wai Bakul misalnya. Ada pasti. SMA. Nah, ini NPSN. Teman-teman tinggal copy ini, taruh sudah di registrasi, selalu isi tanggal lahir, lalu klik selanjutnya. Nanti isi data sampai nanti di tahap ini ada yang namanya simpan permanen. Itu baru teman-teman boleh daftar akunnya nanti gitu ya. Boleh daftar tesnya gitu ya. Nanti saya coba cek ada tidak siswa yang bisa didaftarkan ya. Tapi paling tidak nanti ikuti ini, tidak terlalu sulit ya. Nah, sekarang setelah teman-teman daftar ini nanti ada yang namanya seleksinya ya. Seleksi SNBT namanya. Jadwalnya ada di sini. Jadwal ini SNBP sudah lewat ya. Kan sudah tanggal 28 Maret mas sudah pengumuman nanti ini. Sisa yang SNBT. Nah, teman-teman boleh lihat ini ya. Registrasi akun harusnya 3 Maret kemarin diperpanjang jadi sampai 17 Maret karena masih sangat banyak siswa yang belum daftar ya. Lalu pendaftarannya nanti dibuka tanggal 23 Maret. Jadi siap-siap teman-teman daftar untuk 23 Maret nanti. Lalu UTBK atau SNBT gelombang 1 tuh nanti mulai 8 sampai 14 Mei dan sisanya di gelombang 2. Gitu ya seleksinya. Nah, lalu seleksinya bahan materinya apa saja? Teman-teman boleh baca sini semuanya, halaman utama segala macam ada. Nah, untuk materinya teman-teman bisa cek di ini framework dan contoh soalnya. Nah, ini materi di tahun ini itu tidak ada lagi kayak seleksi yang berbasis IPA atau IPS gitu ya, tidak ada lagi. Hanya ada 2 tes, yaitu tes skolastik dan literasi. Nah, skolastik itu apa? Di dalam skolastik ada 4 part tes ya, ada kemampuan pengenalan umum, pengetahuan dan pemahaman umum, lalu kemampuan memahami bacaan dan menulis, lalu pengetahuan kuantitatif ada 4 subtes ya. Kalau literasi ada 3 ya, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, lalu penalaran matematika. Itu hanya itu saja materi yang akan diujikan di tahun ini itu ya. Nah, nanti apa itu skolastik, teman-teman boleh baca di sini. Lalu di sini sudah ada kira-kira nanti soalnya seperti apa itu sudah ada di sini. Oh, penalaran umum tuh dia ada 10 soal nanti. Berarti waktunya 10 menit, berarti satu soal paling lambat 1 menit gitu ya. Nanti teman-teman boleh baca di sini. Lalu pengetahuan dan pemahaman umum itu apa saya? Ini ya. Pengetahuan dan pemahaman umum itu 20 soal 15 menit. Lalu kemampuan memahami bacaan dan menulis 20 soal di 25 menit ya. Yang ini malah satu soal tidak sampai 1 menit. Ya, itu yang
skolastik ya, lalu sampai di pengetahuan kuantitatif. Nanti kita lihat. Lalu ada literasi. Nah, bahasa Indonesia itu ada 30 soal, 45 menit. Inggris 20 soal, lalu ada penalaran matematika 20 soal ya. Itu saja yang diteskan tahun ini. Jadi teman-teman tidak pusing lagi belajar IPA-nya apa gitu ya. Cukup belajar 2 materi ini saja. Total ada 7 sub ya. Ya bisa lah ini Senin, penerimaan Selasa belajar ini. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pas tuh. 1 hari ya 1 jam cukup lah. Nah contoh soalnya seperti apa? Teman-teman boleh langsung cek sini. Klik contoh soal. Lalu ini. Isi nama lengkap. Saya biasa isi ini ya. Niko misalnya. Asal sekolah. Saya alumni Semaker misalnya. Isi lalu klik lanjutkan. Nah ini subtesnya ada beberapa ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 subtes. Nah, teman-teman boleh cek misalnya saya mau ikuti framework ini misalnya, saya mau tes dari kemampuan penalaran umum dulu gitu. Teman-teman boleh cek di sini, kemampuan penalaran. Ini dia ya. Klik sini lalu oke lanjutkan. Seperti apa soalnya? Nah, soalnya seperti ini, seperti kurang lebih ini ya. Teman-teman boleh tes misalnya negara ini contoh seperti ini, negara T adalah negara kepulauan bla bla bla. Nah, langsung cek ini mana pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah. Saya jawab sembarang saja dulu ya. Misalnya saya tidak cek soal supaya cepat saja. Nanti teman-teman kalau mau jawab itu bisa lebih detail. Nah, lalu saya maju ini berapa? Di manakah 2 simpul yang oke, saya sebut saja ini misalnya. Lalu kan pasti mana yang paling pasti benar misalnya ini. Nah, teman-teman boleh cek misalnya ini apa. Nanti kita bahas ya. Saya cuma mau tunjukkan saja seperti apa nanti model soalnya. Ya ini cepat sih 3. Ini berapa ya? 2 misalnya. Ini berapa misalnya? 2 dan 4 misalnya. Ya nanti teman-teman bisa ini apa Selasa misalnya. Kita lihat hasilnya seperti apa nanti ya. Nah, itu dia ada 10 soal gitu. Nanti dia akan ada di sini nih. Jawaban kita apa gitu. Terus kunci jawabannya ini sebenarnya ya. Oh, memperlemah, tidak memperlemah. Gitu ya. Kira-kira gini. Nah, ini kita salah gitu. Jadi B salah, ini B salah lah gitu ya. Teman-teman boleh cek nanti. Lalu pembahasannya ada di sini. Nah, pembahasannya. Soal di atas harusnya bla bla seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini lagi gitu ya. Cek di sini atau lalu kembali pilih subtes setelah selesai. Yang ini saya mau cek lagi nih bagaimana kalau pengetahuan dan pemahaman umum gitu ya. Saya cek lagi. Nah, ini nih. Oh, dia apa seperti ini. Tiba tidak logis bla bla bla. Sama nanti dia akan ada pembahasan nanti di situ. Misalnya ini seterusnya gitu ya. Teman-teman boleh pelajari contoh soal ini ya. 1 hari 1 subtes itu saya kira sudah cukup lah ya. Nanti kalau mungkin kita bisa bahas nanti kalau ya kita lihat dulu ya. Saya asal isi nih ya, ini tidak oke. Nah, ini ada juga pembahasannya. Kunci jawaban ya jawaban saya ini hari ini gitu ya. Lalu kunci jawaban. Pembahasannya ada. Kalimat 2 tidak berarti itu ya. Oke, paling tidak itu dulu yang sekali lagi saya peringatkan teman-teman harus wajib untuk daftar akun gitu ya, daftar akun ya. Wajib daftar akun, simpan permanen sebelum 17 Maret gitu ya. Ya sebelum jam 3 WIB ya, 17 Maret. Ya itu dulu untuk video sekarang. Selamat persiapan teman-teman. Untuk daftar PTN bisa lihat di sini ya, daftar kampus itu mana-mana. Misalnya saya mau cek kampus apa gitu ya, Gajah Mada Universitas Gajah Mada, mana nih Gajah Mada? Aduh lama saya kontrol F saja. Ya ini dia ya, cek situ ada apa. Misalkan prodi apa di sana. Saya mau ambil matematik misalnya, bebas saja. Nah teman-teman boleh lihat sini nih, dia ada tampungnya berapa ya.
jumlah peminat 2018 berapa, daya tampungnya berapa ya, 2022 berapa peminatnya, lalu daya tampungnya berapa ya. Sehingga teman-teman boleh lihat peluang. Nah, ini beberapa dari NTT. Nah, ini teman-teman dari NTT itu sedikit sekali yang lama ke Gajah Mada ya, cuma 8 tiap ya, cuma 8, 2, 2, 4 gitu ya, tidak banyak gitu sebelum NTT loh. Yang banyak malah ya pasti DIY ya, DIY sama Jawa Tengah. Begitu ya. Nanti teman-teman bisa cek yang lain juga. Kalau mau lihat webnya bisa klik UGM di sini. Lalu apa lagi sebenarnya yang penting? Ya mungkin itu dulu ya terkait SNPMB. Harap bisa membantu. Terima kasih. Selamat siang.